Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis OCBC Sekuritas. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan Isvan Helmi, Head of Research OCBC Sekuritas. Selamat sore, Mas Isvan. Selamat sore. Ya, Mas Isvan, tadi kita baru saja mendapatkan informasi bahwa IHSG ditutup di zona merah. Sentimen apa kemudian yang memicu pelemahan IHSG hari ini? Jadi memang kalau kita lihat menjelang akhir pekan ini memang ada beberapa kejadian-kejadian penting yang memang ditunggu investor di seluruh belahan dunia ya. Jadi misalnya contohnya di Amerika nanti malam itu adalah final decision dari stimulus. Apakah by 18 Desember ada stimulus ronde kedua atau tidak. Karena setelah tanggal 18 Desember itu mungkin akan terjadi sedikit short shutdown di Government of America kalau seandainya mereka tidak mencapai deal di stimulus tersebut. Dan pagi tadi juga kita melihat bahwa Jepang itu jatuh ke level deflasi terparah sepanjang 10 tahun terakhir. Artinya apa? Bahwa kemampuan daya beli masyarakat di Jepang itu belum pulih meskipun COVID ini sudah agak sedikit bisa dibilang awareness-nya sudah berkurang. Tapi kita melihat ini sebagai ancaman bahwa ekonomi dunia kalau seandainya vaksin ini tidak segera dilakukan, mungkin beberapa bulan ke depan mungkin akan sedikit losing ground atau mungkin sedikit mengalami perlambatan lagi. Jadi ini memang beberapa sentimen dari luar negeri yang membuat IHSG kita agak sedikit tertahan. Dan ditambah lagi dari dalam negeri ada kemarin katanya isu kita mau balik ke PSBB ketat juga meskipun sudah dibantah oleh pemerintah, kita melihat ini juga menjadi salah satu faktor kenapa IHSG masih belum bisa coba untuk menguat hari ini. Mas Isvan, bagaimana dengan prospek pekan depan? Mengingat ini kan waktu perdagangannya singkat jelang libur akhir tahun, apakah kemudian bisa menguat ke level 6.200 dan untuk mencapai level itu katalis positif apa yang dibutuhkan? Ya, jadi sebenarnya untuk minggu depan kita sih melihat bahwa potensi untuk 6.200, 6.300 itu masih cukup ada meskipun dengan perdagangan hanya 3 hari. Dan mudah-mudahan nanti malam ada berita bagus dari Amerika dengan tercapainya stimulus. Karena kalau kita melihat beberapa berita di luar negeri bahwa deal itu sudah sangat semakin dekat dan biasanya ketika deal itu terjadi untuk stimulus, kemudian market di Amerika akan melanjutkan penguatan dan harusnya implikasinya ke kita minggu depan masih bisa untuk menguat di 6.200 sampai 6.300. Dan mungkin poin pentingnya di sini yang saya tekankan adalah selama kita tidak tutup di bawah 6.000 maka ini sebuah fondasi yang bagus untuk bulan Januari dan ada potensi kita akan mengalami Januari effect di bulan Januari 2021 nanti. Nah, untuk sesi satu tadi kan ini sektor keuangan dan kemudian satu lagi sektor infrastruktur ini melemah. Bagaimana kemudian prospek dari kedua sektor itu hingga akhir tahun? Jadi kalau kita lihat sektor perbankan ini merupakan sektor yang mendorong IHSG untuk mencapai 6.000 ya. Jadi kita lihat beberapa perbankan kayak BCA itu turun di atas 2%, kemudian BRI turun di atas 1%. Ini memang kelihatannya pelaku pasar sudah mulai realisasi profit taking yang mereka dapat dari beberapa minggu terakhir rally. Jadi untuk perbankan sendiri memang kita melihat bahwa sebenarnya relaksasi dari kebijakan kredit macet ini masih sampai bulan Maret tahun depan dan harusnya perbankan di kuartal 4 ini ada sedikit pemulihan dari segi laba bersihnya sehingga menurut kita bahwa sampai bulan Maret tahun depan sebenarnya masih ada peluang rally tetapi ternyata upside-nya mungkin sudah terbatas ya. Jadi mungkin kita melihat ada sedikit rotasi antara beberapa sektor, misalnya sektor perbankan mereka menjual dan beberapa saham seperti Astra, kemudian Telkom ini memang masih jauh di bawah level pre-pandemic. Dan ini kelihatannya memang penurunan di sektor perbankan dan infrastruktur ini hanya merupakan sebuah aksi untuk sektor rotation saja, bukan sesuatu yang jelek dari sektor perbankan atau infrastruktur tersebut. Kalau infrastruktur mungkin kita perhatikan bahwa tahun depan pemerintah menganggarkan belanja infrastruktur 440 triliun. Menurut saya itu sebuah berita yang sangat baik sekali untuk sektor infrastruktur dan penguatan infrastruktur beberapa minggu terakhir juga sangat kencang. Makanya ini adalah sebuah realisasi profit taking yang dilakukan investor menjual saham-saham yang udah naik tinggi. Lalu asing juga kan kembali melepas saham BRI dan juga Telkom ya. Ini menurut Anda apa yang menjadi pemicunya? Jadi sebenarnya kalau dua saham ini agak sedikit berbeda dari segi sentimen ya. Misalnya contoh kita ambil Telkom. Telkom ini biasanya
ada sebuah fase namanya sell on news. Makanya kalau pagi ini kita lihat bahwa Telkom menjadi salah satu pemenang untuk lelang bandwidth 5G. Makanya ini investor asing memanfaatkan momentum tersebut untuk sedikit menjual porsinya di Telkom. Tetapi kita perlu perhatikan bahwa penjualan asing di Telkom ini tidak begitu signifikan. Artinya hari ini cuma sekitar 150 miliar sampai 160 miliar. Sedangkan dalam sebulan terakhir itu asing sudah masuk di Telkom sekitar 1 triliun. Artinya apa? Mereka hanya menjual sedikit porsinya dengan harapan bahwa ketika terjadi koreksi lebih dalam mereka bisa masuk dengan average yang lebih murah lagi. Berbeda dengan misalnya BRI yang menurut kita BRI ini sudah mencapai harga wajarnya di level 4.400 sampai 4.500 karena kita lihat bahwa rally dari bottomnya dia itu 2.300 2.400 sudah hampir 2 kali lipat, which is menurut kita harga untuk BBRI saat ini agak sudah sedikit demanding atau sudah sedikit berat valuasinya. Ini Bank Indonesia juga kan optimistis ya bahwa ekonomi nasional akan positif di kuartal keempat. Seperti apa sebetulnya tren kinerja emiten dari Oktober begitu? Apakah kemudian ini kinerja di kuartal 4 akan membaik signifikan jika dibandingkan dengan kuartal ketiga? Jadi mungkin untuk melihat seberapa besar pemulihan ekonomi terjadi di kuartal 4, mungkin kita bisa lihat pemulihan yang terjadi di retail sales. Jadi kalau seandainya retail sales ini masih belum banyak menggeliat, artinya orang-orang mall masih sepi, kemudian dine-in juga masih sepi, kita melihat bahwa tingkat purchasing power dari masyarakat ini mungkin dari Oktober kemarin belum banyak pemulihan dan artinya optimisme pemerintah untuk tumbuh positif ini memang baik, tetapi kalau menurut data yang saya cermati saat ini mungkin kuartal 4 ekonomi Indonesia masih minus, tapi minusnya kecil, artinya minus 1-2%. Jadi kalau kita bandingkan kuartal 3 kemarin minusnya 3,5%, maka kuartal 4 prediksi kami di sini adalah ekonomi Indonesia minus 1-2%, which is ini terjadi sebuah perbaikan juga. Dan kalau kita bicara emiten, memang per 9 bulan kemarin rata-rata emiten itu masih mengalami penurunan dari segi laba bersih yang cukup dalam 30-40%. Tetapi kalau kita balik ke kuartal 4, mudah-mudahan ada terjadi beberapa emiten seperti Astra. Astra ini saya prediksi bahwa di kuartal 4 akan mengalami sedikit lonjakan dari penjualan mobil, which is akan impact ke dia punya laba bersih. Jadi bagi beberapa emiten memang momentum sudah ada, tetapi belum sekuat sebelum pre-pandemic level. Nah, kemudian mobilitas masyarakat juga kita tahu memang dibatasi sampai awal tahun depan. Ini sejauh mana bisa memengaruhi potensi atau peluang dari sektor properti dan juga sektor perdagangan? Kalau kita lihat properti memang sebenarnya dengan suku bunga yang sudah sangat murah, artinya BI Rate sudah mempertahankan suku bunga di bawah 4% untuk beberapa bulan terakhir dan memang beberapa developer sudah mencoba untuk launching klaster-klaster baru, tetapi memang kita lihat bahwa saat ini klaster yang paling laku itu adalah klaster yang di bawah 1 miliar. Artinya apa? Artinya untuk populasi yang dengan high income mereka masih sedikit menahan hasratnya untuk belanja properti. Jadi kita melihat bahwa emiten properti sendiri memang butuh waktu yang lebih lama dan biasanya ketika proses pemulihan ekonomi emiten properti itu recovery-nya itu paling belakang, artinya paling lambat recovery-nya. Sedangkan kalau untuk perdagangan yang mostly mungkin didominasi dari sektor retail. Jadi balik lagi kalau mobilitas dibatasi, kemudian pada saat tahun baru orang nggak kemana-mana, belanja nggak ada ya, artinya bahwa emiten retail ini akan mencetak performa di kuartal 4 yang memang mungkin sedikit melempem. Jadi memang dua sektor ini kelihatannya recovery-nya itu agak lagging dan mungkin kita lihat bahwa mungkin kuartal 2 atau kuartal 3 tahun depan baru mereka bisa mengalami full recovery. Baik, terakhir Mas Isvan, bagaimana kemudian dengan prediksi IHSG untuk hari Senin dan juga rekomendasi saham dari Anda? Mungkin kalau kita lihat hari Senin mungkin kita akan melihat Senin, Selasa, Rabu IHSG akan coba bertahan di level 6.100-an dan mudah-mudahan kita tutup tahun di atas 6.100. Dan kalau untuk rekomendasi saham mungkin tadi sempat saya sebutkan beberapa Astra dan Telkom, tapi mungkin investor bisa melihat juga adalah di sini emiten di sektor pertambangan emas. Kenapa? Karena kalau andai-andai seandainya tidak terjadi stimulus deal nanti malam, artinya apa? Safe haven emas akan kembali naik harganya. Itu yang kita melihat bahwa semakin tinggi harga emas, beberapa emiten ini mempunyai peluang untuk bisa terus rally seperti emiten Antam, kemudian ada United Tractor sama Merdeka Cooper yang memang mereka punya tambang emas yang cukup besar. Ya, baik. Terima kasih atas analisis dan juga rekomendasinya Mas Isvan Helmi, Head of Research OCBC Sekuritas.